Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam halaqah kajian di setiap malam Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan ibadah kita dari kita terbangun tadi pagi sampai dengan tertidur nantinya dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban dan sekarang sudah memasuki malam ke-9 bulan Sya'ban, malam ke-10 ya. Dan tentunya tinggal hitungan hari ya, kurang lebih 20 hari lagi atau 19 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa persiapan Ramadan ini atau tahun kali ini dijadikan sebagai ya Ramadan yang tentunya memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita terus untuk bisa memaksimalkan persiapan daripada ibadah kita. Sebagaimana di pekan yang lalu kita menyampaikan bahwa tentang bagaimana ya pentingnya tatkala seseorang itu menghadapi Ramadan, ya yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah keilmuannya, pemahamannya tentang shaum Ramadan. Karena kemarin kita membahas 5 hal perkara yang bisa merusak daripada amalan ibadah Ramadannya. Yang salah satunya adalah miskin ilmu, ia tidak memahami bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan daripada lapar dan haus, akan tetapi dalam hadis Rasulullah SAW dia adalah diantaranya adalah menahan daripada al-qaul, perkataan rafath, perkataan yang rusak atau perkataan yang bisa menimbulkan kerusakan, ghibah, menggunjing dan seterusnya, atau al-qaul, perkataan al-kalam al-laghu, ya perkataan yang sia-sia. Yang mana hal ini juga diterangkan ya dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW tentang bahayanya seseorang yang mana dia ya tatkala membicarakan aib daripada saudaranya sama halnya dia memakan daripada bangkai saudaranya sendiri, wa na'udzubillah. Lalu berikutnya kemarin kita membahas juga tentang rusaknya amalan seseorang itu di bulan Ramadan. Yang kedua itu adalah dia berpuasa tapi senantiasa masih mengerjakan amalan-amalan kemaksiatan, amalan maksiat yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia berpuasa, puasa jalan, maksiat jalan, wa na'udzubillah. Maka ini menjadi sesuatu ya, yang harus dipahami oleh setiap seorang muslim. Maka menahan nafsu, menahan dirinya untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiatnya terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan bermaksiat juga menentang terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadikan bagian daripada shaum itu sendiri. Lalu berikutnya amalan yang merusak daripada amalan Ramadan itu sendiri adalah orang yang masih pelit, medit dan kikir terhadap harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, momentum Ramadan itu adalah momentum untuk bisa mengeluarkan infak sedekah semaksimal mungkin untuk bisa meraup pahala di bulan Ramadan.
Lalu yang kelima itu adalah orang yang mana menyia-nyiakan waktu di setiap selaan detik, waktu, jam, hari di Ramadan tersebut, ya, dengan tidak memaksimalkan ibadah puasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana persiapan kita di bulan Sya'ban menuju Ramadan? Ini masih terkait tentang hal itu. Di sini kita meninggalkan dulu fikih sunnah, ya, kajian kita tentang fikih tentang bab as-shaum Ramadan. Nah, ini saya bawakan ada salah satu kitab, yakni Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yakni penulis pengarangnya adalah ta'alifnya Muhammad bin Isa bin Suwar At-Tirmidzi. Ya, jadi Imam At-Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah SAW bentuk badannya, bentuk alisnya, bentuk mulutnya, ya, bidang dadanya, rambutnya, tangannya, caranya berjalan, caranya duduk, caranya minum, caranya tidur, caranya makan, dan seterusnya. Dan ini kita langsung loncat saja. InsyaAllah nanti mudah-mudahan ada kesempatan kita mengkaji dari bab pertamanya, ya. Ini kita loncat saja langsung di bab bagian 43 tentang bab maja'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membicarakan tentang bagaimana puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini untuk semata-mata mempersiapkan diri kita, ya, bertemu dengan Ramadan di tahun kali ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini merangkum dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya wasi'an dengan rahmat yang luas Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis-hadis seluk-beluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kehidupan beliau. Ya, hadis yang ke-298, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Shaqiq قال سألت عائشة عن صيامه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi ini hadis kita bacakan dari matanya, riwayatnya saja. Bunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ya, an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis datangnya dari Abdullah bin Asy-Syaqiq, salah seorang tabi'in yang mulia, yang bertanya kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua amalan tentang pribadi baginda Rasul, ya, baik itu salatnya, qiyamul lailnya, shaumnya, itu yang paling tahu seluk-beluknya adalah orang yang paling terdekat dengan beliau. Tidak lain adalah istri beliau. Di samping itu juga ada siapa? Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sejak kecil bersama Rasulullah SAW sampai beliau dewasa, sampai menjadi pelayan dan sekretaris baginda Rasulullah SAW. Lalu yang kedua Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yakni anak kecil yang didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, tatkala wafatnya baginda Rasulullah SAW, beliau umurnya baru 14 tahun. Itu masih muda sekali. Nah, sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang terdekat dan di sisi baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga, ya, inilah para sahabat dan sahabiah istri Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang terutama berkenaan dengan amaliyah-amaliyah yang ada di dalam rumah baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah puasanya Rasulullah SAW. Jadi Aisyah ditanya oleh seorang sahabat tabi'in yang mulia, yakni Abdullah ibn Syaqiq, "Sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau Aisyah mengatakan, "Kana yasumu hatta naqula." Ya. Beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidaklah kada yasum hatta naqula, ya, Rasulullah SAW itu berpuasa sampai kami qad shama, sampai kami mengatakan beliau sesungguhnya berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara, dan begitu juga beliau tidak berpuasa
atau di hari-hari itu tidak berpuasa sampai kami pun mengatakan beliau itu sedang tidak berpuasa. Qalat Aisyah mengatakan, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan, ini suatu bulan penuh, mundu qadimal Madinah, sejak Rasulullah SAW dan para sahabat itu hijrah ke Madinah, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ini bisa kita mengambil pelajaran, kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu berpuasa 1 bulan penuh itu hanya di Ramadan saja. Bahkan di bulan lain, terutama di bulan Sya'ban ini ada keterangan hadis-hadis yang pernah kita bahas di majelis ini. Beliau ada yang mengatakan dalam hadis yang lain 1 bulan kadang-kadang berpuasa seperti 1 bulan, terkadang juga beliau tidak berpuasa di bulan yang lain atau di tahun berikutnya. Ini senada juga dengan hadis ini. Nah, sehingga Rasulullah SAW itu terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau di bulan Sya'ban, begitu juga dengan di bulan lainnya, terutama Sya'ban, seakan-akan beliau itu berpuasa 1 bulan penuh, tapi di waktu kesempatan yang lain, di bulan yang lain beliau tidak berpuasa 1 bulan. Illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan memang secara utuh itu beliau berpuasa 1 bulan penuh. Lalu selanjutnya dalam hadis berikutnya, hadis yang ke-299, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ju'fari an Humaidi an Anas bin Malik annahu su'ila an shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini datangnya dari seorang sahabat yang mulia, yakni Anas bin Malik, yakni sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Rasulullah sejak kecil. Beliau meriwayatkan hadis, bertanya Anas bin Malik annahu su'ila an shaum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Anas menjawab, kana yasumu minasyahri hatta tara alla yurida ayyuftira minhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di dalam 1 bulan hatta nura, sampai kita menemukan atau menduga-duga, dalam 1 bulan itu alla yurida ayyuftira minhu. Beliau itu berpuasa sampai kita menduga-duga beliau itu tidak berpuasa. Jadi terkadang 1 bulan kita duga beliau berpuasa penuh, ternyata di bulan yang lain atau di kesempatan yang lain beliau tidak berpuasa atau diduga berpuasa. Ma wa yuftiru hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an. Nah, di dalam kesempatan yang lain, bahkan kita menduga-duga beliau itu berpuasa penuh. Jadi di bulan Sya'ban misalnya beliau kelihatannya berpuasa penuh, tapi di kesempatan Sya'ban yang di tahun berikutnya ternyata sampai kami menduga beliau itu tidak berpuasa. Maka di sini kita mengambil kesimpulan, bisa mendapatkan pelajaran dalam hadis ini. Jadi tidak ada Rasulullah SAW mewajibkan, menghabiskan Sya'ban itu 1 bulan penuh untuk berpuasa. Akan tetapi ternyata beliau terkadang berpuasa penuh, memperbanyak puasanya, terkadang juga terjaga juga dia. Wa kunta la nash'u an tarahu min al-laili musalliya illa ra'aytahu musalliya. Begitu juga dengan keadaan beliau tatkala salat. Beliau terkadang salatnya itu, kata Anas bin Malik, karena beliau langsung menyaksikan, ditanya tentang ini, 2 orang kemungkinan yang bisa menyaksikan hal ini. Pertama Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau satu rumah dengan Aisyah. Lalu Anas bin Malik kenapa bisa meriwayatkan hadis ini? Karena beliau bisa bebas masuk, karena beliau adalah orang terdekat pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa kunta la nash'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aituhu musalliyan. Maka Anas bin Malik juga melihat beliau ini terkadang salat bangun malam, terkadang juga tidak. Jadi kita bisa melihat bangunnya beliau salat, menghidupkan malam-malamnya. Nas'a an tarahu min al-laili wa musalliyan illa ra'aituhu musalliyan. Terkadang kita melihat beliau sepanjang malam itu beliau salat,
terkadang juga melihat beliau tidak sholat. Lalu berikutnya bagaimana kita melihat tidurnya beliau? Wala na'iman illa ra'aituhu na'iman. Begitu juga tatkala beliau terkadang di malam hari tertidur, dan bahkan beliau juga Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW tidak tidur sama sekali dalam malam suntuk. Nah, kita mengambil pelajaran dari hadis ini jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita beribadah itu pertengahan. Jangan memaksakan diri. Jadi jangan sampai dalam hadis yang lain pernah kita sampaikan yang mana namanya fasa dahar. Salah seorang sahabat pernah menyampaikan, ya Rasul, aku mampu berpuasa 1 tahun sepanjang setahun penuh. Jadi 12 bulan semua puasa. Ya, satu lagi mengatakan, ya Rasul, aku mampu berpuasa setengah tahun, puasa dahar terus sepanjang hari, enggak berbuka-buka. Tapi Rasul mengatakan apa? Itu bukan bagian daripada kebiasaan dan sunnah. Maka berpuasalah semampu. Ya, salah satunya mungkin di sini Rasulullah SAW mengambil pertengahan. Maka tidak benar orang yang mengatakan dia dengan kemampuan semampunya dia misalnya bangun di malam hari, tapi dia terkantuk-kantuk besok sampainya di kantor sampai ngantuk, pekerjaan tidak selesai atau pekerjaannya malah jadi malas, justru itu menjadi mudarat. Maka kemampuan kita mana pertengahan itu dilaksanakan, boleh diselang-selangi juga. Ya, jadi jangan sampai memberatkan. Pun begitu juga dengan tatkala kita tilawah Quran yang pernah kita pelajari. Jangan sampai kita memaksakan diri dengan napas. Ya, napas kita sudah nggak mampu, tapi sampai sengal dipanjang-panjangi. Berhenti sudah, mana sampai selesai napasnya dan mengulang lagi nanti di waktu atau di tempat-tempat yang dibolehkan mengulang. Ibtida'nya. Maka ini yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Jadi pertama, ya, Anas bin Malik menyaksikan beliau bahwa ya berpuasa di sebagian bulan itu hatta nara alla yurida an yuftira minhu. Beliau seakan-akan berpuasa 1 bulan penuh dan tidak pernah melihat beliau berbuka, gitu ya. Lalu wa yuftira hatta nara alla yurida an yusama minhu syai'an. Dan beliau juga terlihat di bulan yang di tahun bulan berikutnya itu tidak berpuasa, seakan-akan atau seperti beliau, kami menduga beliau itu senantiasa berbuka atau tidak berpuasa. Begitu juga dengan sholat beliau di malam hari, begitu juga dengan tidurnya beliau, tidak sepanjang suntuk malam, tiap malam itu begadang untuk beribadah. Akan tetapi ada waktunya beliau tidur, ada waktunya beliau beribadah, ada waktunya beliau puasa, ada waktunya tidak berpuasa. Maka pertengahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis berikutnya, hadis yang ke-300. Haddatsana Mahmud bin Ghulana qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala kana. Ini datangnya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kana, beliau mengatakan Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula. Adalah Rasulullah SAW berpuasa ya hatta naqula. Ya, sampai beliau mengatakan ma yuridu ayyuftira minhu. Ya, beliau berpuasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan ma yuridu al-iftira minhu. Jadi beliau mengatakan ma yuridu al-iftira minhu. Ya, jadi tidak berbuka atau makan atau membatalkan puasanya daripada puasa pada hari itu. Lalu berikutnya wa yuftiru hatta naqul. Ya, beliau juga membuka puasanya atau tidak berpuasa hatta naqul, sampai beliau mengatakan ma yuridu an yusama wa ma sama syahra kamilan untuk qadim al-Madinah illa Ramadan. Nah, ini hadis ini senada dengan hadis yang pertama tadi yang kita bacakan, bahwa Rasulullah SAW itu terkadang berpuasa, ya, terkadang beliau juga tidak berpuasa dalam satu bulan, yang mana kecuali di bulan Ramadan beliau berpuasa satu bulan penuh. Nah, ini pertengahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-301.
Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibn Muhaddi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abi al-Ja'di an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat. Nah, ini hadis datangnya diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sejarah, dalam sebuah keterangan para ulama, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini adalah istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar beliau meriwayatkan hadis tentang puasa baginda Rasul. Karena mungkin bagian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian di Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, atau mungkin juga Ummu Salamah tidak melihat atau menyaksikan beliau berpuasa, tapi tatkala dia Aisyah, beliau berpuasa. Nah, di sini hadis ini agak sedikit bertentangan dengan hadisnya Aisyah. Kalau tadi Aisyah mengatakan, aku menyaksikan Rasulullah SAW itu terkadang berpuasa sebulan pun di bulan Sya'ban, terkadang tidak, kecuali di bulan Ramadan itu 1 bulan pun. Nah, ternyata Ummu Salamah meriwayatkan hadis, qalat ma ra'aitu nabi, aku enggak pernah melihat Rasulullah SAW tatkala beliau berada di rumahku. Ya, sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Ya, jadi beliau tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa syahrain, ya, mutatabi'ain, dalam 2 bulan yang berturut-turut, illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Jadi di bulan Sya'ban dan Ramadan itu beliau berturut-turut sebulan. Nah, sedangkan Aisyah tadi meriwayatkan bahwa terkadang beliau berpuasa, terkadang tidak. Ya, kecuali di Ramadan itu 1 bulan. Tapi Ummu Salamah meriwayatkan itu, aku tidak pernah melihat Nabi Rasulullah SAW berpuasa, ya, kecuali di 2 bulan ini berturut-turut, 1 bulan penuh. Nah, gimana cara kita melihat hadis ini bertentangan enggak? Tidak. Ya, bisa saja tatkala Rasulullah SAW di Aisyah radhiyallahu anha, ya, itu terkadang berpuasa, terkadang tidak. Tapi di Ummu Salamah, gilirannya di Ummu Salamah, malamnya di Ummu Salamah, atau harinya di Ummu Salamah, beliau berpuasa secara penuh. Jadi ini tidak bertentangan. Ya. Jadi sama satu konteksnya. Jadi Rasulullah SAW terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Lalu berikutnya hadis yang ke-302, haddatsana Hannad qala haddatsana Abdatun an Muhammad bin Amr qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah qalat. Ini hadis datangnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri akthara min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Nah, ini Aisyah mengatakan, lam ara, aku belum pernah menyaksikan atau belum pernah melihat Rasulullah SAW yasumu berpuasa fi syahr, dalam 1 bulan, akthara min siyamihi lillah, yakni beliau banyak berpuasa, min siyamihi lillah, berpuasa lillah di Sya'ban, di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan, dan adalah beliau berpuasa di bulan Sya'ban illa qalil, kecuali sedikit. Kana yasumuhu kullahu, dan adalah beliau juga terkadang berpuasa seluruh harinya di bulan Sya'ban. Nah, jadi ini salah satu amalan di bulan Sya'ban ini, memperbanyak shaum, tapi tidak sampai harus memang mewajibkan diri harus sampai capek dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW terkadang puasa, terkadang juga tidak berpuasa. Nah, ini nyamannya kita membaca kumpulan hadis dari Imam At-Tirmidzi. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lainnya nanti, karena bisa kita melihat riwayat hadis ini dari mana dan seterusnya, apakah dia sahih dan seterusnya. Dan insyaallah hadis-hadis yang di sini ini sudah ditarjih juga, dan bisa dipakai dan dijadikan sebagai panduan. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini datangnya dari salah seorang sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min qurratin kulli syahrin 3 ayyam. Nah, ini sudah masuk ke bab puasa 3 hari setiap bulan.
Pemahaman kita kan setiap bulan itu 3 hari berpuasa di tanggal berapa? Pertengahan bulan. Tanggal berapa itu? 13, 14 dengan 15. Itu puasa apa namanya? Ayyamul Bid. Nah, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Terutama Ibnu Hajar mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama tentang puasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 hari setiap bulan. Itu ada 10 pendapat. Kalau kita hanya terpaku dengan pendapat yang mengatakan pertengahan bulan di 13, 14, 15 itu ternyata pendapat satu ulama. Ternyata di sini Rasulullah SAW mengatakan qala kana Rasulullah SAW yasumu min ghurratin kulla syahrin. Ternyata Rasulullah SAW itu berpuasa di setiap bulan itu di awal bulan. Kullu syahrin thalathata ayyam. 3 hari di awal bulan. Wa kallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Maka beliau wa kallama melarang kana yuftiru yaumal jum'ah. Tatkala itu beliau tidak berpuasa di hari Jumat. Maka di sini kecuali orang yang berpuasa Jumat itu karena puasa wajib, puasa Ramadan atau nazar atau ayyamul bid yang bertepatan misalnya 3 hari berturut-turut tadi. Begitu juga dengan nanti keterangan dari hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang kita berpuasa di Yaum Sabat, hari Sabtu, karena hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Akan tetapi ternyata ada nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berpuasa di hari Sabtu, hari Ahad dan hari Senin. Dan di bulan berikutnya beliau berpuasa di hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Nah, di sini keterangannya adalah Rasulullah SAW itu berpuasa di awal bulan, berarti tanggal 1, 2 dan 3 awal bulan. Dan bahkan di keterangan yang lain dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW itu berpuasa di tanggal 1, tanggal 11 dan tanggal 21. Itu juga dengan keterangan yang lain, pendapat ulama yang lain 13, 14 dengan 15. Artinya apa? Ternyata puasa Ayyamul Bid itu tidak dipatok harus pertengahan bulan. Karena Rasulullah SAW melakukan di awal bulan juga, terkadang beliau juga melakukan di akhir bulan sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau kita misalnya nggak dapat melaksanakan puasa Ayyamul Bid di pertengahan bulan 13, 14, 15, jangan kita sedih, karena ada kesempatan yang lain di hari yang lain. Nggak mesti harus 13, 14, 15. Karena 13, 14, 15 itu pendapat satu ulama. Sedangkan ada pendapat yang lain sesuai dengan hadis yang sahih. Salah satunya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurratin kulli syahri thalathata ayyam. Beliau berpuasa di awal bulan di setiap bulan 3 hari. Nah, ini keterangan daripada puasa di 3 hari di setiap bulannya. Lalu haddatsana Abu Hafsin Amr bin Ali qala haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dana an Rabi'ah al-Juraishi an Aisyah qalat. Hadis ini datangnya dari Bunda Aisyah. Diriwayatkan beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yataharra, tidak pernah meninggalkan, menjaga-jaga yasumul itsnaini wal khamisi, yakni puasa hari Senin dan hari Kamis. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan dan menjaga-jaga, selalu menjaga hari puasa di Senin dan Kamis. Karena kenapa? Pernah kita bahas di majelis ini, mudah-mudahan masih ingat. Senin dan Kamis itu tempat dilaporkannya amalan-amalan kita satu pekan. Itu dilaporkan di hari Senin dan Kamis. Karena nanti ada penjelasannya hadis setelahnya. Dan di dalam hadis yang lain, dalam 1 tahun itu kenapa ada bulan Sya'ban dan Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban?
ternyata ya amalan kita 1 tahun itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Itu dalam hadis yang lain. Ya, dilaporkan di bulan Sya'ban. Ya. Jadi itu aradu. Ya, kalau setiap bulannya itu ya, mohon maaf, di setiap pekannya itu ya tu'radu, dihadapkan amalan kita, dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala ya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala itu di hari Senin dan Kamis. Makanya Rasulullah SAW salah satu alasannya kenapa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Lalu setiap bulannya di tahunnya itu di bulan Sya'ban. Itu dilaporkan semua amalan kita dari bulan apa pertama? Hijriah itu. Mulai dari bulan apa Hijriah? Muharram. Akhirnya bulan apa? Hijriah akhirnya bulan apa? Bulan Desember ya. Ayo. Muharram 1. Ya. Lalu akhir bulan Hijriah apa? Idul Adha. Zulhijjah. Benar enggak Zulhijjah? Ayo, tak kasih PR aja lah. Ya, pekan depan coba dihafalin bulan-bulan Hijriyah. Ya, jadi 1 bulan itu pelaporannya di bulan Sya'ban. Sya'ban dilaporkan selesai habis masuk Ramadan. Maka Ramadan itu sudah mulai kita menata amalan baru, maksimalkan dan seterusnya. Maka hadis yang berikutnya menerangkan haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhaili bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini datangnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi. Ya, dihadapkan, dilaporkan oleh malaikat amalan itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu, dan aku senang kata Rasul, an yu'rada amali wa ana shaimun. Ya, amalku dilaporkan sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Maka di Ramadan itu ada hadis juga mengatakan harra al-lailatul qadr. Harra, jaga ya, jaga jangan sampai kelewatan, jangan sampai ditinggalkan oleh malam Lailatul Qadar, kata Rasulullah SAW. Karena dia lebih mulia dari 1000 bulan. Harra. Maka ini sebenarnya ya, maka Rasul mengatakan tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Jadi setiap hari Senin, kata Rasulullah SAW, itu diangkat amalan, dihadapkan kepada Allah, dilaporkan, dan aku senang amalanku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, sedangkan aku dalam berkeadaan berpuasa. Sedangkan setiap hari kapan waktunya amalan itu dilaporkan kepada Allah? Setiap hari. Jadi kan setiap pekan Senin dan Kamis. Setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Kalau setiap hari? Jumat. Bukan. Setiap sholat asar dan setiap sholat subuh. Maka ada hadis yang menerangkan ya, orang yang salat subuh ya berjamaah, ka'annahu, seperti pernah kita bahas di majelis ini, seperti dia bersalat semalam suntuk. Begitu juga dengan salat asar, waktu yang sangat sering terlewatkan, orang melalaikan. Jadi setiap hari itu dilaporkan amalan kita di waktu asar dan di waktu subuh. Ya, jadi ada 3 itu tadi. Hari asar dengan subuh, 1 pekan Senin dengan Kamis, ya 1 tahun itu ada di bulan Sya'ban. Maka ini pembelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita bertanya, ngapain Allah? Kan Allah itu Maha mengetahui, pakai dilapor-laporin oleh malaikat. Ya, enggak mesti Allah itu ya pakai laporan, enggak pakai laporan. Nah, ini Allah mengajarkan kita untuk tertib. Ada waktunya memang laporan itu enggak mesti Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan. Ada tidak adanya malaikat, ada tidak adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha segala-galanya dan mengetahui. Ya. Nah, sehingga di sini maksudnya adalah supaya kita tertib puasa, ya. Begitu juga dengan waktu.
Begitu juga dengan kondisi dan seterusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memperhatikan hal ini. Ya, sehingga setiap amalan ibadah kita bisa kita ukur mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang bisa kita tunda. Maka hal-hal yang hukumnya adalah wajib aini, maka ini menjadi prioritas. Nah, kalau kita pertanyakan sekarang, mana lebih utama puasa Senin dan Kamis daripada dengan puasa Ayyamul Bid? Ayo, mana yang lebih utama? Ayyamul Bid atau Senin dan Kamis? Kalau Ayyamul Bid kita ketemunya cuma sebulan sekali, cuma 3 hari. Tapi kalau Senin dan Kamis, ya setiap pekan 2 kali. Kalau dikali 4 dapatlah 8. Berarti lebih banyak di Senin dan Kamis. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, kenapa beliau berpuasa di hari Senin? Li'annahu hadza yaumul wulid. Hari ini aku juga dilahirkan di hari Senin. Nah, sehingga maka Rasulullah SAW berpuasa di sana. Nah, ada jamaah bertanya misalnya, gimana Ustaz kalau kita berpuasa di hari kelahiran kita nih? Boleh enggak? Maka jawabannya tidak boleh, kecuali puasa wajib. Kalau bernazar, ya Allah seandainya nanti umurku sampai 120, saya akan berpuasa pada hari itu, maka hukumnya wajib berpuasa. Tapi kalau setiap kali ulang tahunnya dia berpuasa, itu maka tidak boleh. Itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Gitu ya. Tapi kalau dia membagikan sedekah dengan syukur karena bertambah umur, keberkahan umurnya, maka itu sah-sah saja boleh. Gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita bisikan. Lalu berikutnya jemaah Subhanahu wa taala bisa kita mengambil pelajaran ya dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan setiap hari ada ya ketetapan-ketetapan atau amalan-amalan yang bisa dikerjakan yang menjadi utama. Lalu yang terakhir sebelum kita cukupkan, nanti kita lanjutkan di ba'da isya ya, yakni hadis yang ke-306. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala qala haddatsana Sufyan an Mansurin an Khaythamata an Aisyah qala. Ini datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahri sabt, min hari sabt wal ahad wal itsnaini. Dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dalam sebulan itu 3 hari, yakni di hari Sabtu, wal ahad di hari Ahad, wal itsnain di hari Senin juga. Nah, ini bisa dikompromikan tentang hadis yang mengatakan larangan berpuasa di hari Sabtu. Ya, karena Rasulullah SAW pernah berpuasa di hari Sabtu, Ahad dengan Itsnain. Wa min syahril akhar, dan di bulan yang lain, ya beliau berpuasa di Thulatha, di hari Thulatha, wal Arba'ah, di hari Rabu, wal Khamis, juga di hari Khamis, di setiap bulannya. Ya. Jadi di sini kembali lagi, kalau dia puasa Ayyamul Bid atau mutatabi'ain, ya 3 hari berturut-turut itu tadi, ya bahwa ketemu dengan Jumat, maka boleh dia berpuasa karena sebelumnya dilihat, sebelumnya dan setelahnya. Ya, begitu juga dengan hari Arafah, begitu juga dengan di puasa Asyura misalnya bertepatan dengan hari Jumat, maka itu boleh. Tapi kalau tidak, melihat di hari sebelumnya, begitu juga dengan puasa. Maka urutannya yang afdol ini adalah, diantaranya adalah pertama itu puasa Ayyamul Bid, yang puasa sunnah, lalu berikutnya puasa Senin dan Kamis, lalu berikutnya adalah puasa sunnah Daud. Maka puasa sunnah Daud ini yang paling sudah tinggi makomnya, ya. Karena tidak semua orang bisa melaksanakannya sepanjang satu tahun, satu puasa sehari, puasa tidak, sehari puasa tidak, sehari puasa dan seterusnya. Tapi kalau puasa Ayyamul Bid sebulan sekali dalam 3 hari dalam 1 bulan, bisa kita pilih harinya. Bisa juga dia berselang sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar, tapi berturut-turut juga bisa. Ya, Senin dan Kamis masih aman. Tapi kalau sudah puasa Daud, maka ini paling tinggi. Tidak semua orang bisa, ya, dengan kontinu melakukannya.
Maka kembali lagi sebagaimana pembahasan kita sebelumnya bahwa Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai amalan yang walaupun dia sedikit tapi sifatnya kontinuitas. Ya, sifatnya kontinuitas. Beramal sedekah sedikit tapi terus, daripada banyak berarti sama sekali cuma sekali saja. Maka ini menjadi pembelajaran kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, pemahaman dan tentunya amalan kita, dan mudah-mudahan di setiap amalan itu Allah Subhanahu wa taala menerimanya menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan? Tolong disimpan pada salat dan ingat-ingat simpanannya. Baik, lebih baik kita cukupkan dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Jemaah berhadirin Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib dan isya dan salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah salat isya kita. Dan begitu juga mengabulkan doa-doa dan hajat kita, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan dari pembahasan kita tadi tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, baik itu mempersiapkan diri di bulan Sya'ban dengan puasa-puasa yang dijelaskan dalam hadis tadi, yang dimana di dalam kitab Asyama'il Muhammadiyah yang dirangkum atau jadikan satu oleh Imam At-Tirmidzi tentang bagaimana Rasulullah SAW berpuasa, baik itu ayyamul bid, hari Senin dan Kamis, begitu juga dengan puasa-puasa yang ada yakni puasa Sya'ban. Maka ini bertepatan kita berada di bulan Sya'ban, maka tentunya bagian daripada setiap diri seseorang untuk bisa mempersiapkan daripada amalan-amalan ibadahnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas bagian daripada ternyata Rasulullah SAW itu berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena di sana turfa'u, salah satunya adalah tu'radu. Bahasannya di sini tu'radu al-a'malu yaumil itsnin wal khamis. Jadi dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalan yang kita lakukan selama satu pekan itu di hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Dan aku senang, sangat cinta, bahagia yu'rada 'amali, yakni amalku dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana sha'im. Aku dalam kondisi berpuasa. Maka di sini puasa Senin dan Kamis, di sana Rasulullah SAW berpuasa, dan salah satunya adalah salah satu ibrahnya atau hikmahnya adalah amalan diangkat di hari Senin dengan Kamis. Maka di setiap tahunnya tadi kita sudah menyampaikan di penjelasan yang lain, itu di setiap bulan Sya'ban. Nah, di setiap harinya di asar, di sholat asar dengan sholat subuh itu, maka amal kita dilaporkan atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan? Ada di luar pembahasan? Di setiap masalah puasa atau masalah di luar puasa?
pembahasan tadi. Soal Ustaz. Ya. Kalau jadi imam sebaiknya kita baca kita atau tidak? Kan kita itu ya. Sebaiknya mana yang lebih tepat? Ya, kalau ditanya sebaiknya kalau ada kesempatan dibaca. Imam ya. Ya, mau imam mau makmum sama. Ya, sebaik apa kalau memang ada kesempatan. Ya, kalau imam kalau makmum baca, imam kenapa tidak boleh? Ya, jadi kalau iftitah itu fatah yafqahu ya pembuka. Ya, kalaupun tidak dibaca juga tidak mengapa. Bab ini kan sudah lewat kita bahas tentang mana hal-hal yang wajib termasuk syarat di dalam sihhatus shalah. Ya. Cuman pembahasan kita sempat di dalam hadis yang tentang bab salat, ada 3 golongan orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti dilihat kembali di rekaman, kalau tidak salah itu di rekaman berapa itu di YouTube di channelnya Jihad, ya. Itu ada 3 golongan orang yang ditolak salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Bahkan angkat ke langit pun itu tidak sampai bisa angkat. Pertama adalah kata Rasulullah SAW, orang yang menjadi imam tapi makmumnya itu tidak suka sama dia menjadi imam. Maka para ulama menjelaskan kemungkinan 2 maksudnya di sini. Pertama, imam shaghir, maksudnya tatkala dia menjadi imam salat. Jadi dia maju menjadi imam salat, penyebabnya tapi jamaahnya ini dibelakangi alasan syar'i. Pertama, dia menjadi imam, wa na'udzubillah, kelakuannya masih melakukan maksiat, melakukan sesuatu hal-hal yang memang melanggar aturan Allah. Lalu yang kedua, dia tahu bacaannya tidak bagus, tidak benar, belum bagus rapi, tapi dia kekeh menjadi imam. Nah, itu alasannya jamaah itu di antaranya alasannya Malaysia syar'i, tidak suka dia menjadi imam. Maka tatkala dia memaksakan diri menjadi imam, maka salat imam itu yang tidak sah. Salat imamnya yang tidak sah. Gitu ya. Lalu berikutnya, ya ini bagi ibu-ibu, ya, yang seorang istri yang tidak atau bertengkar dengan suaminya, lalu dia tidur, meninggalkan suaminya dengan tidurnya, maka salatnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya kata Rasulullah SAW, 2 orang saudara, ya, dari saudara kandung atau seibu seayah, yang keterangan para ulama itu yang bertengkar tidak saling sapa, banyak di kampung seperti itu, ya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah sampai dia asli sambil memaafkan dan perbaikan kembali. Ya, jadi ini hati ilmu di sini. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya banyak prinsipil di dalam sholat itu sendiri yang perlu memang, kalau memang kita merasa bacaan kita belum rapi, udah mundur aja dulu, ya, berikan yang lebih berhak, terutama dalam syarat menjadi imam itu. Yang pertama itu adalah yang disebutkan dalam pendapat ulama juga dengan itu juga dalam hadis, yang paling bagus bacaan dan hafalannya, yang paling banyak memahami hukum daripada bisa memahami hukum syara, hukum-hukum di dalam Islam. Lalu berikutnya yang paling pertama hijrah. Yang pertama hijrah ini yang tadi aku memahaminya kalau di zaman Rasulullah SAW, yang pertama hijrah memang Islam. Tapi kalau sekarang yang paling pertama orang yang mengaji bertaklif dan seterusnya, dia lebih pertama memahami hukum dan seterusnya. Lalu yang dituakan atau yang dihormati. Nah, ini hal-hal yang perlu juga disampaikan. Maka di dalam sholat itu memang harus bisa melatih itu sendiri dikondisikan. Nah, hal-hal yang berkaitan tentang hal yang sunnah yang bisa ditinggalkan dan tidak sampai membatalkan sholat, maka itu tidak mengapa. Nah, ukurannya ya, kalau ini makmum, ya makanya itu beratnya imam, ya, maka tanggung jawabnya dia. Walaupun makmumnya mingkem baca diam, nggak baca apa-apa, sah nggak sholatnya? Kalau dia bermakmum, sah, karena imam yang tanggung jawab. Al-Fatihah dia nggak baca, ya. Ketika imam baca Al-Fatihah dia dengerin, ya dia nggak baca. Ya, imam baca surah dia diam mendengarin, tetap sah, karena Al-Fatihahnya ditanggung oleh. Nah, ini berlaku juga dengan orang mu'allaf.
tatkala masuk Islam, dia belum tahu bacaan sholat, cuma gerakan doang dia tahu, dia ngikutin gerakan, udah sah sholatnya. Walaupun misalnya dia nggak menjadi makmum, dia sholat sendiri karena dia mu'alaf, hanya gerakan saja yang tahu di Allah Akbar doang dengan bacaan Al-Fatihah itu masih belepotan, ya. Doa rukuk nggak tahu, ya. Tawarruk duduk di antara dua sujud, tawarruk nggak tahu, sujud nggak tahu, sah tetap sholatnya. Ya karena dia ada lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani ya hambanya ketika hambanya itu tidak mampu untuk melakukan. Jadi kita sudah diketahui kemampuan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan batas daripada apa yang bisa kita kerjakan. Maka tadi dalam hadis yang kita bacakan, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita disiplin mengambil jalan tengah, tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Ya. Jadi jangan melalaikan, jangan pula terlalu sakit di dalam beribadah, dalam beragama. Maka disinilah kita bilang, tatkala ada pendapat satu mengatakan tidak membolehkan, sebentar dulu, ada pendapat yang lain. Sama dengan tadi kan, ya tatkala misalnya orang antara dia kunut atau tidak, ya, yang melihat kunut atau tidak zaman Rasul seperti apa. Jangan kita langsung menyalahkan orang yang kunut, begitu juga menyalahkan orang yang tidak kunut. Sama-sama mempunyai yang mempunyai penting yang kita ngaji, pentingnya kita taklim, pentingnya kita belajar supaya wawasan kita juga lebih kuat. Ya. Nah sama dengan tatkala kita menyampaikan bahwa orang tahlilan doanya itu memang di mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri yang berpendapat, ya, bacaan Quran seseorang yang tahlilan membacakan atau dia menghadiahkan pahala daripada bacaan Qurannya kepada ahli masjid itu tidak sampai. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Tapi ulama yang kibarnya seperti Imam An-Nawawi itu sampai kan. Jadi jangan satu sakwa langsung pulang. Sampai Imam Syafi'i loh mengatakan seperti itu, kita mazhab Syafi'i ayo. Ya, mana ternyata Imam Malik dan sebagian yang lain mengatakan santai. Gitu ya. Nah, mengambil pertengahannya di sini kalau bagi saya, kita membaca Quran niatkan ya, mendoakan karena yang diperintahkan Rasulullah SAW mendoakan saudara kita yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i minhum wal. Nah, kita doa, maka itu sampai doa itu. Ya. Nah, begitu juga dengan tatkala kita mentahlilan berniat orang ahlul bait itu bersedekah dia berikan bagikan dengan meniatkan pahala sedekah ini diarahkan kepada saya sampai. Nah, dari mana? Orang yang bersedekah untuk orang ahlul bait, ya, tatkala atas namanya misalnya ini saya sedekahkan atas nama misalnya orang tua saya yang meninggal di sampai selama itu berdiri, maka pahalanya mengalir kepada ahlul bait. Jadi banyak pendapat yang perlu dikaji. Kalau ada masalah, itu adanya. Tidak ada yang lain. Tadi, mantap tadinya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan jadi supaya lebih banyak kita tilawahnya malam hari ini. Nah, di beberapa sempat 2 kali, sekali kita tidak ketemu dan bisa kondisikan tilawahnya insyaallah. Nah, kalau bertanya tentang sholat sama dengan tadi sebelum kita lakukan ini, karena ada ibu-ibunya kan. Ya. Kalau kita sholat, membahas sholat kita, kapan kita bisa terlupa dalam sholat, seingatnya kita kan baru kita akan ingat sholat. Jadi diwajibkan sholat, ingatnya kita. Lupa sholat, ternyata ingatnya udah kelewat 2 waktu sholat, maka ingatnya itu langsung wajib sholat. Tapi tatkala dia meninggalkan sholat, ya, dia meremehkan sholat, maka itulah yang dihukumi sebagai murtad atau kafir. Dia tahu hukumnya wajib tapi tidak sholat, terlewat sholat. Ya.
Nah berbeda tatkala dia akan sholat itu apa harus dia mempokok. Misalnya sholat kita dulu nih dari SMP, SMA, kuliahan, ternyata nggak sholat, gitu ya. Setelah kita menikah, kita ingat dan kita hijrah atau kita bertaubat, selesai bertaubat. Nah berbeda dengan hukumnya ibu-ibu. Ya, tatkala misalnya sekarang nih waktu isya, ya, karena dia merasa panjang, isya itu sampai menjelang subuh waktunya ntar aja sholatnya. Ya, masa waktu isya santai sejam berlalu santai, 1 jam setengah berlalu dari isya itu ternyata haid nih, keluar haid, darah haid. Nah maka di sini wajib hukumnya selesai dia bersih nanti mempokok ya, karena dia lalai dari waktu. Berbeda halnya tadi dengan orang yang dulu dia tidak tahu atau dia meninggalkan sholat yang sudah lama sehingga dia hanya cukup bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dia melalaikan waktunya, ya mengulur-ulur waktunya, maka wajib hukumnya dia mempokok. Kasusnya seperti tadi ibu-ibu yang melalaikan waktu sehingga masuk waktu dia harusnya sholat, tapi dia akhirkan sehingga masuk ke sana haid. Maka kehati-hatiannya juga begini. Tatkala ibu-ibu tidur malam, ternyata bangun jam 6, berarti kan sudah waktunya subuh. Lewat subuh kan? Ya. Jam subuh sekarang jam berapa? 4:37 menjelang jam 4-an lah ya. Apa setengah 5? Setelah 5 lewat. Ya, setengah 5 kan ada mundur soalnya. Subuh saya isya saja sudah mundur. Ternyata dia bangunnya jam 6. Bisa saja bukan haidnya itu di waktu malam hari, tapi menjelang waktu subuh itu dia nggak bangun subuh. Bagaimana kondisi sholat subuhnya? Bangun jam 6, berarti kan dia nggak sholat subuh, ya kan? Nah, bisa saja kita menerka bahwa haidnya itu di waktu malam atau sebelum waktu masuk subuh, atau dia akan masuk subuh tapi karena dia tertidur begitu. Maka kondisi sholat subuhnya nanti wajib dipokok. Gitu ya. Jadi ini hati-hati dalam konteks ini. Ya, jadi kehati-hatian itu bagian daripada iman dan masyarakat. Walau besar. Jam 9 pagi kita jatuh belakang terus nggak sadar lagi sampai seminggu kemudian terus kita meninggal. Orang kita dianggap sholat begitu ya. Sholatnya itu di mana, Pak? Nah kalau orangnya dia dalam kehidupan sehari-harinya sholat taat kepada Allah, maka masuk surga dia. Karena meninggal dalam kondisi tabrakan adalah kondisi bisa jatuh dan seterusnya, gitu ya. Ya. Nah, sama dengan dalam hadis kan yang masuk surga itu, dijamin surga itu pertama orang yang tenggelam meninggal, lalu berikutnya sakit perut dia sakit perut lilit meninggal, termasuk itu yang terbakar juga sama ada ya, jatuh dari ini juga kalau memang kehidupannya soleh taat kepada Allah maka difisabilillah. Tapi kalau lihat di ulur ke belakang hidupnya, sholatnya bolong, Ramadannya juga lewat, baca Quran kesempatan belajar dia tahu nggak bisa tapi nggak mau belajar. Nah, ini bermasalah. Ya. Bagaimana? Ya walaupun Islam, kan Islamnya ada KTP saja. Ya banyak orang Islam ya, jin juga sama. Jin Islam banyak, ya. Tapi tak dulu Islamnya gimana dulu? Kalau Islamnya dia rajin sholat, ngaji bagus dan seterusnya, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW perintah Allah, gak mungkin dia ganggu manusia, gak bakalan mungkin jadi peliharaan para dukun. Tapi yang diambil ini siapa? Dia Islam, jinnya Islam, preman, yang gak sholat, ya, yang iseng, yang nakal dan seterusnya. Nah itulah yang labil ini. Nah itu yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Jin. Ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia meminta bantuan segolongan manusia itu minta bantuan kepada segolongan bangsa jin. Akan tetapi jin itu mengelabui menyesatkan mereka. Nah, maka jin-jin yang menyesatkan ini adalah jin-jin dia misalnya agama Islam ngaku tapi tidak
Sama dengan kita. Islam agamanya ada nggak sholat, ada yang sholat, ada yang bolong-bolong. Islam dia tapi preman atau kepala. Islam dia tapi tukang maksiat dan seterusnya. Sama seperti itu jin juga. Gitu ya. Maka di dalam surat Al-Baqarah wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ini ayat tentang sihir. Jadi Nabi Sulaiman dikatakan termasuk orang yang kufur terhadap Allah, tidak, ternyata syaitan yang mengajarkan sihir itu. Syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan ini dijadikan sebagai, dan ini bisa keterangan tentang penjelasan tentang seorang suami istri ya, yang tadi misalnya mencintai bisa berpisah begitu saja karena sihir pemisah. Maka ada istilahnya sihir pemisah, sihir mahabbah. Ya, sihir mahabbah itu pelet untuk misalnya senang sama istri orang, dipelet lah, itu bisa. Karena ini dari wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Ada itu di zaman itu. Akan tetapi tadi ada pemanfaatannya justru menjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sholat itu tetap cara dia keimanannya kepada Allah, ya, kehidupannya bagus, ya, ibadahnya jalan, sholat, infak, amalannya bagus, insyaallah. Akan tetapi yang dengan janji Allah itu akan mewafatkan hambanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita sholat dan haji, ya meninggalnya dalam kondisi mengaji dan sholat, dalam kondisi minimal beribadah. Alhamdulillah kalau kebiasaannya maksiat, maka dicabut juga nyawanya dalam kondisi bermaksiat. Maka bagian dari kita itu meminta husnul khotimah, ya tadi, ya dengan kondisi beribadah kepada Allah dan kondisi takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu jemaah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin kita sampai ayat berapa di surat Al-Baqarah? Yang catatannya saya lupa. 62. Sudah fix ini apa surah panitia Ramadan. Siapa jadi ketua Ramadan? Tadi Pak Eko. Ada 5761 sekarang 62. Sekarang 62. Innal ladzina amanu halaman ke 10 itu. Halaman 10 ya, paling atas ya. Baik, kita lihat di halaman 10 ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Baik, saya lanjutkan. Beritahu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Nyampe apa sih? Kalau nggak nyampe, bisa juga dipotong di sebelumnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Ya kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana
Sama-sama menahan di ikfa dan tasydid dan tasydid, jangan keduluan, jangan kebelakangan, supaya bisa merasakan nikmat atau bisa merasakan masing-masing hukum bacanya. Seulang, wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Sama-sama, wa 'amila shalihan ada tiga tempat ditahan. Pertama,
gunnah dan musyaddadah. Tawallaitum itu apa bacanya Pak? Idgham mutamatsilain, mim ketemu dengan mim mutamatsilain. Kalau mim ketemu dengan ba baru ikhfa asy-syafawi. Ya, lalu berikutnya kuntum lazum mutawallid min ba'di. Min ba'di apa? Iqlab. Nah, itu sama menahan tiga-tiganya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Sama-sama. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Yang mana Mas? Nah, setengah ya. Nah, dipotong dulu boleh. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم
Sekali lagi sama-sama. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. Nah, kalau di sini bisa nafasnya enggak nyampe nih, ya. Tapi kalau nyampe, ya lebih bagus tidak. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Ya. Jadi kita sambung dulu ya. Nanti kalau memang bisa nggak nyampe baru dipotong jadi dua. Kita sama-sama 1, 2, 3. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Nyampe? Jangan diskon. Kebanyakan yang didiskon ya, kebanyakan yang 2 harokat jadi 1 harokat ya. Jadi dipotong di dikir ya. Ya, saya ulang. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. Coba.
itu sebenarnya bisa disiasati dengan tadi ya membiasakan. Kalau memang bisa masih sisa sedikit, maka itu lebih baik disambung. Contoh di ayat terakhir tadi, ya, dua terakhir. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dzalik. Ya, pada waktu dengan bikar ini benar-benar udah nafas nggak nyampe sama sekali. Ya. Tapi kalau masih ada sisa, maka usahakan bisa wasal atau sambung. Tapi jangan nanti kebiasaan. Nah, ini sering beberapa kedengaran kalau membaca surah, nafas sudah nggak nyampe, tapi dipaksa-paksain. Ya, biasanya misalnya di ayat-ayat di surah juz 30. Ya, juz 30. Misalnya kalau kita membaca di setelah An-Nafas surat apa? An-Nazi'at. Setelah An-Nazi'at Abasa. Nah, Abasa, An-Nazi'at, Abasa mirip-mirip kan. Nah, kalau di Abasa itu ada banyak ayat-ayat karena kita harusnya wakaf sebenarnya bisa diulang dari sembari, jangan sampai terpotong dan mengambil nafas di tengah ayat atau di tengah kita tilawah. Nah, itu termasuk nanti pada amalan waktu. Nah, kembali lagi karena ini menjelang Ramadan kan kita ingin khatam, ingin 30 juz dari kemarin 1 juz, kemarin khatam sekali, ingin tahun ini 2 kali, kemudian 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi yang menjadi catatan itu adalah yang kualitas bacaan yang penting. Jadi jangan ujuk-ujuk ingin cepat selesai, ingin cepat bacaan, tapi berantakan. Kalau berantakan maka hurufnya, maka merubah artinya, rusak maknanya, maka itu justru tidak baik. Lebih baik tartil, ya, hurufnya perhatikan, banyak pendeknya bagus, walaupun tidak mencapai target. Pada tadi itu yang lebih pelan-pelan nanti mulai dibiasakan untuk bacaan hadar, bacaan cepat, tapi tidak memindahkan daripada hukum bacaan. Nah, mengenai tentang alif disukun atau tartib pernah saya jelaskan. Kalau tadi kan kita baca tahqiq pelan, ya, kalau membaca alif disukun dan harokat atau alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Nah, tatkala kita baca bismillahirrahmanirrahim dan harokat sudah tanggung jawab. Kalau baca Al-Fatihah semuanya akhirnya harus dengan harokat. Tapi kalau dibaca di 4 harokat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, maka semua jadi harokat. Tapi tatkala dia jadi 2 harokat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, maka ini namanya tartib tilawah. Jadi jangan nanti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi itu jadi berantakan. Ya. Jadi kalau berulang enggak, tapi adab di dalam tilawah itu tidak ada. Nah, sama ketika kita mewakilkan seperti tadi yang kita ayat bacaan. Kira di ayat berapa tadi yang munahun musyadarat tuna yang min tasdid. Nah, ayat yang ke-64. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Kebanyakan orang gimana? Tsumma tawallaytum min ba'di dzalik. Berantakan kan? Ya. Tatkala dia pernah musyadarat berharapan, maka ikhfa juga ikut berharapan. Iklab juga ada ikhfa yang syafawi atau ikhfa juga harus sama. Thumma tawallaytum min ba'di dzalik. Ya, jadi itu disamakan. Itu adabnya di dalam kita membaca tilawah. Namanya di dalam kitab tajwid itu ahkamul atau muratibul atau istiqamatul nuzul. Jadi dia stabil di dalam menahan dan memanjangkan. Nah, ini kita jadikan tugas. Ini sudah mau jam 9 seperempat. Nanti silahkan dilatih pekan depan kita terakhir
kajian di pekan kawan, pekan berapa? Pekan ketiga atau pekan kedua? Sekarang pekan berapa? Ini baru pekan pertama kedua? Kedua ya? Terakhirnya di akhir bulan atau di pekan ketiga? Akhir bulan ya? Baik, insyaallah. Jadi nanti kita ini kan di akhir bulan mungkin nanti disediakan materi yang spesial di akhirnya supaya bisa kita benar-benar mempersiapkan Ramadan itu sendiri, insyaallah. Begini jadikan tugas, silakan nanti dibaca di pekan depan. Misalkan ini mungkin kita bisa dua-dua atau kita talakin pertama supaya bisa nanti lebih maksimal. Ingat mana batasan minum nafas dilihat huruf sambung wawu kurma inna illa ya qala ya bisa untuk memulai. Baik, ada pertanyaan? Ya. Imam baca itu boleh baca teks itu. Yang apa? Imam baca besaran itu. Oh bagus. Saya lebih setuju begitu. Jadi sediakan mushaf yang besar yang orangnya seperti ini ada itu. Sekarang kalau memang tahun ini pamornya panitia Ramadan menginginkan semalam 1 juz, tapi tidak menyelesaikan sejuz di tarawih. Cukup dengan misalnya 1 rakaat itu misalnya 3 baris atau setengah halaman, berarti 1 kali salam dapat 1 halaman. 1 halaman dikali dengan 8, nah, dapatnya ada berapa halaman? Berarti bisa sampai setengah juz. Nah sisanya nanti pada tarawih misalnya sama-sama keliling tilawah selesai 1 juz. Besok lagi juz kedua, tinggal dilihat. Enggak apa-apa. Yang penting catatannya 1, imamnya harus bacaannya benar-benar menguasai takbir. Jadi jangan nanti kelabakan tidak terima, dia melihatnya hanya pas melihatnya di mushaf depan saja, tapi di rumah sudah dimorja oleh yang membaca nanti. Terus perhatiin ulang lagi, wakafnya di sini kira-kira nafas saya selesai nggak di sini, potongnya di sini, potongnya di sini, kayak gitu ya. Kalau seperti itu bagus kan? Jadi setiap malam sesuai dengan juznya. Malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua. Dapatnya saja, sisanya nanti jamaah dikasih tugas, selesaikan. Nah ini berarti juz pertama selesaikan. Nanti tilawah yang tadi sisa tarawih itu di halaman berapa dan seterusnya insyaallah. Seperti ini apa? Di asyhada juga sama pakai mushaf ditaruh dulu. Ya. Di asyhada juga sama. Di di mushaf ditaruh. Baik, seperti itu. Ya, kita cobakan bersama-sama baca alhamdulillah kepada Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس ذهب الباء اشفنا وأنت الشافع، اشفنا وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. اللهم عافني في بدني، اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.